Setiap kita yang siap untuk dengar firman bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, terima kasih untuk tim PAW. Ya. Shalom. Shalom. Ya, sebuah kesukaan kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama ada di dalam baitnya yang kudus. Oke. Saya nggak janjian dengan WL. Pujian terakhir menjadi menjadi jawaban ya buat kita semua bahwa hanya Yesus jawaban dalam seluruh aspek perjalanan hidup kita. Amin. 2 minggu yang lalu di awal tahun saya berbicara tentang satu topik yang sangat-sangat penting ya. Bicara soal kehadiran Tuhan ya. Digambarkan dalam sebuah benda yang bernama apa? Tabut Allah ya. Dan tabut Allah itu bisa mendatangkan berkat dan bisa mendatangkan malapetaka. Dan 2 minggu yang lalu saya berbicara tentang ternyata penyertaan Tuhan itu sesuatu yang penting dalam seluruh aspek hidup kita. Seperti pujian yang barusan kita naikkan ya. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, kalau kita ada dengan Tuhan, dikatakan tadi bahwa hati kita tenang. Ada ketenangan, ada sukacita yang Tuhan limpahkan. Nah 2 minggu yang lalu saya berbicara bahwa kehadiran Tuhan atas rumah Obed-Edom menghasilkan perkara-perkara yang besar, betul? Hanya 3 bulan tabut Allah tinggal di rumah Obed-Edom, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom. Ya, ada 4 prinsip yang Obed-Edom lakukan ketika tabut Allah ada di dalam rumahnya saudara. 4 poin saya sampaikan di awal tahun. Yang pertama, kenapa Obed-Edom diberkati luar biasa? Ya, sekalipun di tengah kesulitan yang Obed-Edom hadapi, 4 perkara yang Obed-Edom lakukan. Yang pertama adalah dia belajar menerima tanggung jawab. Amin. Dia tidak lari dari tanggung jawab. Ketika Daud menitipkan tabut Allah ke dalam rumahnya, dia terima tanggung jawab itu. Hanya orang yang berani menerima tanggung jawab yang akan mengalami promosi dalam hidupnya. Setuju? Kalau orang tidak mau terima tanggung jawab saudara, dia tidak akan terima promosi. Hanya orang yang berani menerima tanggung jawab, dia akan dinaikkan oleh Tuhan. Dan itu Obed-Edom kerjakan. Yang kedua dikatakan kenapa Obed-Edom diberkati? Karena Obed-Edom punya respon yang benar. Setuju ya? Waktu dia dipercaya oleh Daud tabut Allah, sekalipun dia tahu tabut Allah itu barusan mendatangkan malapetaka, betul? Buat Usa, anak Abinadab. Usa mati disebabkan oleh karena tabut Allah. Dan sekarang tabut Allah itu dititipkan di rumah Obed-Edom. Responnya adalah sebuah respon yang benar. Dalam segala kesulitan yang kita hadapi, pesan Tuhan di awal tahun saya bilang, punyalah respon yang benar. Amin. Dan yang ketiga, kenapa Obed-Edom diberkati sedemikian rupa? Karena apa? Masih ingat? Obed-Edom hidup dalam SOP. Dia belajar tahu bagaimana hidup sebagai orang benar. Sehingga ketika Obed-Edom hidup dalam kebenaran, Tuhan berkati hidup Obed-Edom. Dan yang keempat, nasihat di awal tahun adalah kerjakan segala sesuatunya dengan apa? Dengan sebuah ketulusan. Anda beribadah, Anda dengar firman, setiap perintah Tuhan yang disampaikan, kerjakanlah dengan apa? Ketulusan. Jangan dengan persungutan. Sebab saya percaya orang yang mengerjakan dengan ketulusan itu yang memuliakan Allah. Dan hari ini saya akan melanjutkan lagi. Ya, melanjutkan tentang tabut Allah. Dan saya pikir gini, ini penting. Makanya saya ingin sambung seri. Saya tidak serahkan minggu ketiga ini buat orang lain. Tidak. Saya sambung karena ini sesuatu yang penting. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini mari kita belajar begini. Kalau kita melihat Obed-Edom tadi, 3 bulan saja Tuhan berkati sedemikian rupa. Dia melakukan 4 perkara yang tadi saya sampaikan.
saya percaya bahwa hal yang sama pun bisa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, hari ini apa yang harus kita bangun di dalam diri kita, saudara, ketika kita menapaki tahun ini, saudara? Apa yang harus kita bangun? Sebab ini hal yang penting. Sebuah bangunan yang berdiri paling penting adalah melihat fondasinya, betul? Nah, ini baru 3 minggu, saudara. Baru 3 minggu kita melalui tahun ini. Dan perlu kita memperhatikan fondasi kehidupan kita di tahun ini. Saya percaya begini, kesulitan pasti akan ada. Jangan pernah berpikir bahwa tahun ini tidak ada kesulitan. Ya, tahun ini tetap ada kesulitan. Tapi ketika kita membangun fondasi yang benar, maka itu akan menguntungkan setiap kita. Nah, hari ini mari kita melanjutkan peristiwa tentang pengembalian tabut Allah dari rumah Abinadab ke kota Yerusalem, ke kota Daud. Ya, mari kita lihat kembali dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. Ya, ini cerita yang 2 minggu lalu saya sampaikan. Ini kita bicara pada versi yang lainnya, saudara. Apa yang kita bisa tangkap lewat kejadian di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 ini. Ya, saya terus ulangi cerita ini, saudara, supaya kita nangkap betul bagaimana kita memperlakukan hadirat Tuhan dalam hidup ini, saudara. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyatnya yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubin. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkutnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakhon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Ayat yang ke-9. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan ini dapat sampai kepadaku? Artinya kepadaku ini ke kota Daud. Nah, kita tahu ya, berulang-ulang cerita ini, saudara. Ada satu pengalaman yang kita bisa lihat dari kejadian ini, saudara. Kenapa di satu sisi Usa dibunuh oleh Tuhan, tapi di satu sisi ayat yang seterusnya, ketika tabut ini dititipkan di rumah Obed-Edom diberkati. Sama-sama bicara mengenai tabut, tapi ada 2 sisi yang berbeda. Usa dibunuh dan Obed-Edom diberkati. Yang pertama kita bisa pelajari dari cerita ini, saudara, bicara mengenai hadirat Allah, bicara mengenai kehadiran Tuhan, bicara mengenai otoritas Tuhan, bagaimana kehadiran Tuhan itu bisa maksimal dalam diri kita. Yang pertama, perhatikan, saudara, rasa hormat akan Tuhan itu yang menentukan, saudara. Perhatikan, Usa tidak memiliki rasa hormat dengan siapa? Dengan Tuhan. Usa dengan sembarangan dikatakan karena keteledorannya ia pegang tabut itu. Padahal jelas-jelas sekali 2 minggu yang lalu saya bicara bahwa tabut itu tidak boleh diangkut pakai apa?
pakai kereta. Tabut itu harus ditandu, diusung saudara. Tidak memiliki rasa hormat sama sekali. Usa terhadap Tuhan. Tapi beda cerita dengan Obed-Edom. Waktu tabut itu dititipkan di rumahnya, Obed-Edom belajar menghormati saudara. Dan ini hal yang penting. Nanti kita akan lihat efek terhadap Daud saudara. Yang terpenting begini saudara, apa yang kita perlu bangun di tahun ini? Untuk hadirat Tuhan, untuk penyertaan Tuhan itu bisa maksimal dalam diri kita. Yang pertama langkahnya adalah hormati dia. Hormati dia saudara. Daud ketika lewat peristiwa ini saudara, Daud belajar menghormati Tuhan. Waktu Daud tahu kejadian bahwa Tuhan bunuh Usa karena keteledorannya, Daud itu tidak memaksakan perjalanan terus tabut ini untuk sampai ke kotanya, betul? Tapi Daud memilih untuk menitipkan untuk sementara waktu. Karena saya percaya begini saudara, apa yang dikatakan Daud, bagaimanakah tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku, ke kotanya maksudnya. Bagaimana mungkin kalau setiap orang harus mati karena kesalahannya saudara. Dan ini hal yang penting untuk sama-sama kita bangun tahun ini. Rasa hormat kita akan Tuhan bagaimana saudara. Mari kita lihat satu peristiwa ketika tabut ini sudah sampai ke kota Daud saudara. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai 23. Yang pertama ini sangat penting untuk kita mulai renungkan, rasa hormat. Sebab nanti kita akan lihat sebuah ayat yang sangat penting. Ya. 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat yang ke-16. Lihat ekspresi dari rasa hormat Daud kepada Tuhan. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikhal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud melompat-lompat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Ayat yang ke-17. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkannya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikhal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikhal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisikan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Perhatikan saudara, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau. Merekalah aku mau dihormati. Ayat 23 terakhir. Mikhal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya.
Perhatikan waktu pertama saudara, ketika tabut Allah itu sampai ke kota Daud, masuk ke kota Daud, maka Daud membentangkan tenda, menaruh tabut itu pada satu tempat yang terhormat. Bahkan Daud tadi dikatakan ayat-ayat di awal, Daud membakar korban bakaran, menyajikan segala sesuatunya saudara. Itu tidak pernah Daud kerjakan ketika apa? Waktu Daud mengambil tabut itu dalam rumah Abinadab. Ada satu hal yang penting saudara. Rasa hormat Daud kepada tabut. Bicara mengenai rasa hormat dia kepada Tuhan. Itu mengalahkan dirinya saudara. Dengan sukacita Raja Daud menari-nari. Karena sukacitanya melihat tabut Allah itu sampai ke kotanya. Dia dikatakan hampir telanjang. Dia dipermalukan oleh anak perempuan Saul. Dia tidak merasa apa? Tidak merasa sakit. Tidak. Karena apa? Dia begitu menghormati Tuhan dalam hidupnya. Dan ini penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama yang perlu kita bangun di tahun ini, di awal tahun ini, rasa hormat kita akan Tuhan. Ekspresi Raja Daud menghormati Tuhan dengan cara menari, dengan cara bersukacita. Dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-100. Mari kita lihat terlebih dahulu. Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Inilah ekspresi dari rasa hormat Daud kepada Tuhan. Ya. Oh, setiap kita bisa ngomong hormat dengan Tuhan. Tapi hanya bisa ngomong kadang-kadang. Tapi yang paling penting itu perilaku. Amin. Sikap hidup kita ini loh saudara. Coba perhatikan ini. Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya. Pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ekspresi Daud dalam hal menghormati Tuhan itu dinyatakan lewat pujian saudara. Lewat tarian. Makanya dia all out ketika melakukannya. Nah ada banyak kita jujur. Waktu puji-pujian. Kadang-kadang kita tidak mengekspresikan pujian itu sebagai rasa hormat kita dengan Tuhan. Kita berpikir bahwa pujian itu bagian dari ibadah. Pujian itu bagian dari sebelum mendengar firman. Ya kan? Konsep kita, cara berpikir kita pujian itu hanya jalan awal sebelum firman Tuhan dibentangkan. Makanya kadang-kadang tidak heran ada banyak orang berpikir gini, oh sih pujian. Nanti aja belum waktunya firman, masih di luar ya, masih ngomong-ngomong karena dia berpikir gini, pujian itu firman itu paling penting, pujian tidak terlalu penting. Sehingga kadang-kadang ya itu tadi, mereka datangnya maaf kata, sudah tahu ibadah jam berapa, ekspresi datangnya ya tahu sendiri. Karena menganggap bahwa pujian itu tidak penting. Kalau toh nyanyi, maaf kata, kalau toh nyanyi pun nyanyinya tidak dengan segenap hati. Biasa-biasa saja. Coba perhatikan Daud. Daud itu seperti dikatakan dalam tanda kutip seperti orang gila. Sehingga waktu dia menari-nari, jubah yang dipakai oleh Raja Daud itu apa? Hampir lepas. Sehingga tadi kita tahu ceritanya bahwa anak putri dari Saul itu apa? Meremehkan Daud, membuli Raja Daud. Dikatakan seperti orang gila. Tapi bagi Daud tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah sebab kesukaan Daud adalah ketika melihat Tuhan hadir di negerinya. Itu mengalahkan segala sesuatunya. Bahkan harga dirinya pun jatuh nggak masalah. Kadang-kadang maaf kata, ketika kita lihat orang mengekspresikan nangis ya, waktu nyembah sambil nangis, waktu muji Tuhan dengan kadang-kadang ada banyak penilaian. Terlalu norak lah, terlalu apa. Loh, saudara kita nggak perlu menghakimi orang yang sedang mengekspresikan rasa hormatnya kepada Tuhan. Amin. Nah ini penting, ini yang perlu kita bangun. Tahun 2022 ini, rasa hormat kita kepada Tuhan bagaimana?
Sebab di dalam 1 Timotius nanti kita akan baca juga, rasa hormat sekarang ini sudah mengalami degradasi saudara. Jangankan dengan Tuhan, maaf kata loh ini, dengan orang tua aja kadang-kadang maaf kata, kita sudah tidak memiliki rasa hormat. Contoh klasik aja, misalnya saya tidak menilai generasi sekarang, ya enggak. Ya, tapi mari kita cobalah sama-sama. Dulu waktu zaman saya kecil, ketika orang tua saya nasihati, gak berani kita ini menatap mata orang tua. Betul Pak Sony? Yang dilakukan itu apa? Nunduk saudara. Waktu orang tua ngomong bla bla bla. Orang anak-anak zaman zaman dulu. Ini kan zaman now. Dulu kalau dikasih nasihat ya meneng gini. Paling yang dilakukan main apa? Main tangan Dewi ini. Sambil nunggu nasihatnya buyar oponda gitu. Terus gak berani ngintip, gak berani. Rasa hormatnya dulu itu kuat. Tapi zaman now sekarang, ya kita lah lihat, ya. Jangankan anak, di dunia pekerjaan kita aja, saudara. Dulu yang namanya karyawan, kalau ada pimpinan marah, itu apa? Itu katakan lagi nih, jangankan dimarahi dulu. Kalau karyawan tahu-tahu dipanggil, ada teman-teman, kamu dipanggil bos. Oh dulu, zaman dulu saudara, ketika ada kalimat kamu dipanggil bos, itu rasanya apa? Sesek dulu ya kan? Kisah laku opo ya? Kok tahu-tahu dipanggil bos? Aduh, udah opo. Dia malah tanya ke temannya, kamu tadi tidak dipeseni ngomong apa bos? Enggak, kamu cuma disuruh datang ke kantor, ke ruangannya bos. Aduh, rasanya. Begitu sampai di depan pintu aja saudara, mau notok pintunya direksi gitu. Aduh, ada apa ini ya? Ya sudah dikuat-kuat. Tapi zaman now sekarang, begitu, kamu dipanggil bos. Lah opo ae bos, kurang acara. Gak ono gawe dicelak-celuk gitu ya kan. Begitu masuk di kantornya bos, apa bos? Dulu, aduh saya lihat sekarang ya. Sebab Alkitab nanti katakan saudara, nanti kita akan baca di ayat yang terakhir. Rasa hormat sekarang ini sudah mengalami degradasi. Sehingga itu berdampak pada ibadah. Rasa hormat kita terhadap ibadah sudah mengalami penurunan. Contoh konkretnya begini loh saudara. Ya kita tidak saling sindir. Tapi dari mimbar ini saya ingin sampaikan. Loh saudara, kita tahu ibadah jam berapa. Itu minimal saudara, rasa hormat kita kepada Tuhan. Kita kan tidak mau tuan rumah itu datang lebih dulu, betul? Ini saya ingat cerita saudara. Suatu ketika teman saya almarhum namanya Lukas, ketika berulang tahun, ya dulu waktu di Cempaka saya tinggal di Cempaka waktu itu, saya tidur di Cempaka. Nah Sabtu itu ibadah pemuda. Dan dilanjutkan minggunya. Nah, kalau Sabtu saya biasanya tidur di Cempaka. Dan memang saya sudah dibilang dalam tanda kutip mungkin sudah full timer. Padahal saya tidak menganggap diri saya full timer. Tapi hampir tiap hari dalam seminggu mungkin 4-5 kali saya tidur di Cempaka gitu. Nah, ketika teman saya ulang tahun saya diajak. Hampir bukan semua pengurus diajak makan. Ya, dulu anak muda sukanya kayak gitu ya, kia-kia makan. Nah, sudah habis makan selesai sampai pulang karena sudah malam, hampir jam 11, hampir jam 11 sudah sampai pintu gerbang gereja ini ya, gereja itu ya, tahu ya Cempaka. Sudah sampai pintu gerbang, ada teman saya, namanya ya saya nggak perlu sebut karena direkam, bilang gini, iki si isu gitu loh. Ini si isu, jam 11 itu dibilang isu saudara. Nang ngene sang gradi dulu, makan es, uangnya Lukas sih banyak gitu loh. Terus Lukas ditanya, kas uangmu masih banyak? Oh masih gitu loh ya. Ya sudah lanjut lagi ke Sang Grandi di jalan pemuda depan biskup. Dulu itu ada namanya biskup pemuda ya. Di depannya itu. Nah kita makan es krim sampai 12:30. Nah betul saudara, begitu sampai bos kami, pemimpin kami rohani almarhum Andreas Joseph. Itu tidak bisa tidur saudara. Karena dia menunggu anak-anak muda ini tidak pulang. Dia jaga di depan pintu gerbang itu. Jadi begitu pintu gerbang dibuka, persis di depan dia duduk saudara. Jadi ketika kita ini lagi bercanda di luar karena mau masuk
masuk pintu gerbang, wah bercanda seneng saudara. Namanya anak muda. Begitu buka pintu gerbang, pertama kali yang dijumpai siapa? Pemimpin kami. Dia enggak tidur saudara. Duduk enggak pakai baju, pakai celana pendek aja. Langsung damprak. Intinya begini loh saudara. Dia marah sedemikian rupa. Karena intinya cuma satu, enggak ngormati. Ini rumah Tuhan rek. Gitu loh. Kalau mau begadang sudah tahu malam ya enggak usah pulang ke gereja, betul? Dilihat karena dulu gerejanya itu kan masih belum besar, belum seperti yang sekarang ini kalau saudara perhatikan. Dulu kan masih rumah, dulu itu masih rumah aja, gitu loh. Jadi waktu kami itu di luar rame saudara, wah seneng saudara. Nah kan kami harus masuk karena sepeda motor teman-teman saya itu ada di dalam. Intinya mau keluar. Nah dia marah karena gini loh, ini rumahnya Tuhan, rek ojo digawe guyonan. Ini wis bengi 1:30 di luar masih rame. Mau maki-maki saudara, pemimpin saya memang dikenal raja marah. Yang tidur hari itu saya jadwalnya lagi. Jadi begitu selesai semua teman saya pulang, saya yang tidur dengan dia. Wah kena damprat dari 1:30 sampai jam 3 dikuliahin saudara. Bagi saya sudah memang salah gitu loh. Ditanya, dari mana aja ya saya jelaskan runtutannya. Siapa yang mau madu, ya saya jelaskan ini. Dan efeknya gini saudara, besok pagi mereka pimpinan-pimpinan itu disidang lagi. Dia bilang, teman-teman saya bilang gini, nang itu aja diomongkan. Lah diomongkan kan enggak tahu ceritanya dia. Intinya cuma satu saudara, ini rumah Tuhan. Belajar menghormati. Kalau toh memang mau makan silakan. Dan enggak usah balik lagi gitu loh maksudnya. Ya sudah bawa sepeda motor terus pulang aja gitu loh. Kenapa? Nanti dilihat tetangga-tetangga itu gereja tapi kok enggak ada etikanya, 1:30 masih rame. Karena gereja itu baru rumah, Cempaka 18 itu masih rumah. Enggak seperti sekarang ini saudara. Masih rumah. Pemimpin saya itu belajar gini, hormati rumah Tuhan. Jangan dibuat serampangan. Hal yang sama sebenarnya buat kita adalah rasa hormat kita kepada Tuhan gimana tahun ini. Daud belajar mengekspresikannya dengan sedemikian rupa sekalipun dia dinilai buruk oleh orang lain. Tapi itu tidak mempengaruhi Daud saudara. Nah saya rindu di awal tahun ini yuk kita bangun rasa hormat. Sebab dikatakan dalam 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat yang ke-30. Ya, kalau tidak salah dikatakan 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-30 sampai 31. Inilah dampak yang akan kita peroleh tak kala kita belajar menghormati Tuhan. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu. Sesungguhnya akan datang waktunya. Loh. Bukan saudara. Menghormati siapa yang menghormati? Oke. Jauhkanlah hal itu. Ayat yang ke-30 kesusu 31 tadi. Jauhkanlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan kupandang apa? Rendah. Jadi inilah yang Tuhan ingin supaya setiap kita pahami. Belajar hormat Tuhan. Tuhan bukan gila hormat, enggak. Tapi sudah sepantasnya, amin. Hal yang sama, orang tua itu bukan gila hormat. Tapi sudah sepantasnya seorang anak itu harus menghormati orang tua. Pemimpin di perusahaan bukan juga gila hormat. Tapi menghormati pemimpin itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah saudara. Kalau Anda mau hidup Anda baik, hormatilah mereka. Kalau Anda sebagai karyawan, pengen Anda bekerja langgeng di situ, hormati pemimpin. Kalau Anda ada hormati pemimpin, ya jangan berharap Anda bisa bekerja lama di situ, betul? Hal yang sama, kalau Anda tahu ini rumah Tuhan, hormati Tuhan. Lewat apa? Cara ibadah kita. Amin. Lewat cara ibadah itu juga bisa menghormati Tuhan, saudara.
Loh seharusnya kita ini mengucap syukur loh saudara. Kita ini tidak diperlakukan seperti saudara sepupu kita. Yang satu hari harus 5 kali mereka sholat loh. Ya kan? Kita ini 1 minggu aja 1 kali. Yang cuma 2 jam kadang-kadang untuk ibadah aja. Itu rasanya kita ketika kita tahu harus ibadah. Itu perjuangan berat saudara. Ya, perjuangan berat untuk ibadah. Padahal cuma maaf kata 1 minggu sekali loh. Belajarlah menghormati Tuhan. Daud belajar menghormati Tuhan. Biarlah di tahun ini rasa hormat kita akan Tuhan itu lebih dan lebih lagi. Diwujudkan dalam apa? Ketika Anda beribadah, hormati 2 jam ibadah. 2 jam berilah yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Penting. Kalau tahu ibadah jam 8, datanglah minimal jam 8 kurang. Sebagai rasa hormat kita akan Tuhan. Itu penting. Ya, terlepas kalau mungkin dalam perjalanan ada halangan yang memang tidak bisa kita hindari ya tidak apa-apa. Tuhan itu kan maha tahu. Tapi kalau disengaja, ini sih pujian, ya urusan Anda dengan Tuhan. Ini yang perlu kita bangun di tahun 2022 ini. Rasa hormat akan Tuhan. Yang kedua saudara, dari cerita tentang tabut ini saudara, perhatikan yang kedua. Mari kita lihat dalam 1 Tawarit pasal yang ke-13. 1 Tawarit pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saudara, yang perlu kita bangun di tahun ini adalah ini saudara, membangun kedekatan kita kepada Tuhan. Ini paling penting. Bukan hanya rasa hormat kita kepada Tuhan, Daud telah menunjukkannya rasa hormatnya kepada Tuhan. Tapi ini yang juga penting, kedekatan kita kepada Tuhan kita perlu bangun. Perhatikan ini di latar belakang. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Ayat 2. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang di sekeliling tanah pengembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Ayat 3. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Sebab pada zaman siapa? Saul, kita tidak mengindahkannya. Saudara, waktu Saul memerintah sebagai raja sebelum digantikan oleh Raja Daud, keinginan untuk dekat dengan Tuhan itu tidak ada pada diri Saul. Tabut Allah kan berbicara mengenai pribadi Allah. Tabut Allah bicara mengenai kehadiran Allah. Saul tidak punya keinginan untuk bawa pulang tabut itu. Tabut itu dibiarkan tinggal di rumah Abinadab 20 tahun lamanya. Wes, terserah. Mungkin Saul berpikir tidak mau diribeti dengan tabut itu. Lebih baik hidup merdeka, tidak dikekang. Tidak ada keinginan untuk dekat dengan tabut. Tapi waktu Daud memerintah, waktu Daud menggantikan Saul, ini hal yang dilakukan oleh Daud. Daud ingin memindahkan tabut itu dari rumah Abinadab ke kota Daud, ke kediamannya. Karena Daud ingin dekat dengan Tuhan. Ini yang juga yang harus kita perhatikan tahun 2022. Kedekatan kepada Tuhan, membangun kedekatan kepada Tuhan, saudara. Ya, Saul gagal disertai oleh Tuhan. Saul gagal mengalami tahun-tahun keemasan dalam dirinya. Tapi Daud beda. Sampai hari ini perhatikan, Daud itu tetap dikenang oleh orang Israel, betul? Salah satu tanda orang Israel sampai hari ini menghormati, mengagumi Daud adalah, perhatikan, lambang bendera Israel itu disebut dengan apa? Bintang Daud.
Sampai detik hari ini mereka tetap menghormati Daud, bapak leluhurnya. Karena ada keinginan Raja Daud untuk dekat dengan Tuhan. Nah, yuk kita bangun tahun ini kedekatan kita kepada Tuhan. Mari perhatikan dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Daud punya kerinduan untuk mencari wajah Tuhan lebih dari Saul. Dan ini yang diperoleh oleh Raja Daud. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-13 sampai ayat yang 14. Apabila kamu mencari aku, perhatikan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan apa? Memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nasihat pagi hari ini. Mari kita bangun kedekatan kita untuk mencari Tuhan. Dan dampaknya ini saudara, Tuhan akan mengembalikan keadaan kita. Memulihkan negeri kita. Memulihkan segala yang tercerai-berai dalam kehidupan kita. Itu Tuhan akan kumpulkan kembali. Bangun kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Saul membiarkan tabut itu jauh. Karena Saul tidak mau dikoreksi, tidak mau diribetin. Ya sebab tabut itu dikatakan tadi, perhatikan. Waktu tadi ketika tabut itu sudah ada di rumah, di kota Daud. Daud itu membuat korban, betul? Oh, buat saji. Ya, kalau sekarang ini bahasanya saji. Sajen gitu ya, yang lagi viral kan ya, yang lagi viral sajen gitu ya, yang ditendang gitu ya. Oh, Daud mempersiapkan, mungkin dalam tanda kutip memang ribet, harus mempersiapkan korban ibadah dari tabut itu. Saul tidak mau hidupnya ribut, tidak mau hidupnya repot dengan keberadaan tabut itu. Dia pengen merdeka. Itu pilihan pada diri kita masing-masing. Apakah Anda dan saya mau menjadi orang yang merdeka? Artinya sudahlah, tidak mikirin tentang hal-hal yang rohani. Ya itu hak Tuhan, karena Tuhan tidak pernah paksakan. Ingat, Tuhan tidak pernah memaksakan sesuatu. Ingat di awal penciptaan manusia Tuhan itu tidak pernah memaksakan. Ingat Tuhan berkata kepada Adam, seluruh buah dalam taman ini boleh kamu makan. Hanya satu aja yang tidak boleh. Tapi semua dikasih kehendak bebas oleh Tuhan, terserah. Hal yang sama di tahun ini saudara. Apakah saudara mau membangun kedekatan lagi lebih dekat dengan Tuhan? Atau ya sudahlah seperti ini aja. Biasanya begini, ketika kita melewati melewati pergantian tahun, biasanya kita membuat resolusi, betul? Membuat resolusi, membuat sebuah komitmen, membuat sebuah ya komitmen, aku mau tahun ini lebih dari tahun yang lalu. Nah biarlah tahun ini saudara, kita mau bangun kedekatan kita kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. Ini efeknya. Dan yang kedua, mari coba perhatikan di dalam Yeremia juga. Yesaya 40 ayat yang ke-29, ayat yang ke-29 sampai 31. Waktu saudara dan saya membangun kedekatan dengan Tuhan, Tuhan itu tidak lari. Amin. Dikatakan Tuhan akan mendekatkan diri dengan kita. Tuhan akan memberi wajahnya untuk kita. Dan ini akibat yang kita peroleh juga. Yesaya 40 ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada mereka yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada 3 kata aktif di ayat yang ke-31. Kata aktifnya adalah naik terbang, berlari, dan berjalan. Itu tidak mengalami kelemahan sama sekali. Itu efek yang Anda dan saya akan peroleh di tahun ini. Terbang. Ya, orang hari-hari ini bingung mengalami situasi yang sulit. Untuk naik, jangankan terbang saudara, betul? Untuk naik aja sulit. Untuk naik jabatan tahun-tahun ini, ya, teman saya, ya tidak apa-apa direkam, tidak apa-apa. Teman saya tanya karyawan kepada saya gini, Anang, aku ini loh, Pak Anang kan ngerti kan. Aku loh 3 tahun loh gaji gak naik-naik Pak Anang. Saya bilang gini, Mas, ya naik dari mana Mas? Jangankan Mas yang 3 tahun. Kita ini loh manajer. Juga gak naik-naik Mas. Ya, gak naik. Mau saya usulkan model apapun juga ya gak akan bisa. Karena memang situasi secara global mengalami kesulitan. Udahlah. Disyukuri aja dengan apa yang diterima. Wes syukur aja lah, syukur gitu loh. Wes ya, syukur gitu aja. Mau apa lagi? Ya. Nggak ada saudara. Berharap naik pangkat, naik jabatan, naik gaji. Sudahlah hari-hari ini sesuatu yang impossible gitu ya. Nggak mungkin saudara. Tapi perhatikan ini. Saya dikuatkan ketika saya mempersiapkan mempersiapkan pelayanan pagi hari ini. Waktu saya baca ayat 31, ada 3 kata aktif yang Tuhan akan berlakukan dalam diri kita. Tuhan akan buat saya naik terbang. Dan dikatakan saya berlari tidak menjadi lesu, saya berjalan tidak menjadi lelah. Sekalipun orang sudah berkata, sudah stop, tidak kuat. Tapi bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, tidak ada kata berhenti. Amin. Daud saudara, perhatikan. Daud dibawa Tuhan lebih naik dan lebih naik terus dalam perjalanannya. Ketika apa? Membangun kedekatan. Yuk saya berharap tahun ini, bangunlah kedekatan kita kepada Tuhan. Jangan semakin jauh. Saudara perhatikan, orang kalau mau menerima sesuatu, itu harus jauh atau dekat? Harus dekat ya. Kalau orang misalnya Chris anak saya, kalau mau menerima HP saya, yang dia lakukan bilang gini, Nyo mau HP Nyo? Mau Pak, ini HP. Kalau dia tetap duduk di situ, dia tidak akan pernah apa? Terima, betul? Yang dia lakukan adalah apa? Berdiri dari tempat duduknya, meninggalkan tempat duduknya dan apa? Jalan ke depan. Mendekat kepada saya dan HP ini menjadi bagiannya dia. Tapi kalau saya tawari HP ini pun dia tidak mau. Ini yang HP gak waras katanya. Karena tidak ada suaranya. Dia memilih HP-nya. Ngapain Pak aku dekat dengan Papa kalau cuma untuk HP ini. Ya. Tapi kalau saya bilang begini, ini kan HP. Tapi kalau saya panggil gini, Nyo mau ini Nyo. Ya. Oh. Dia tidak usah berpikir dan dia tidak akan pernah gini, Pak aku tak doa puasa dulu Pak ya. Tidak perlu. Dia langsung apa? Meninggalkan tempat itu dan apa? Ambil kontak ini. Oh dia bisa pakai mobil ini. Ya cuma saya bilang gini, hati-hati. Ini mobil kantor. Ya kan? Tapi kalau untuk HP, ya dia tidak mau. Tapi kalau untuk ini, oh dia mau bergegas. Untuk mendapat sesuatu. Perlu mendekat. Amin. Sekarang pertanyaannya sebenarnya buat kita. Kita ini loh seringkali minta kepada Tuhan berkati bla 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 bla. Oh minta sesuatu tapi hidup kita ini tidak semakin dekat dengan Tuhan. Loh, ya Tuhan mau memberi ya gimana caranya saudara? Halo. Loh kalau kita berkata, loh Pak Anang kok sampai sekarang ini keadaanku kok seperti ini. Padahal aku sudah minta, katanya firman Tuhan bilang, mintalah maka diberi, carilah diberi, ketuklah. Oh kita menjas Alkitab ya, kita klaim Alkitab. Katanya firman Tuhan cari, dikasih.
minta diberi, ketuk pintu dibuka. Tapi sampai sekarang Pak Anang keadaanku kok seperti ini. Pertanyaannya begini, coba cek hidup kita. Kita jauh enggak dari Tuhan? Atau kita justru dekat dengan Tuhan? Kalau kita dekat dengan Tuhan, enggak mungkin lah Tuhan enggak kasih. Ya kan? Tapi kalau hidup kita maaf kata, enggak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ya jangan pernah berharap itu datang saudara. Bangun kedekatan kita hari-hari ini. Ya, sekalipun ini berita usang, enggak apa-apa. Terus bangun kedekatan. Sebab itu akan menolong kita Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang perlu kita bangun saudara? Yang perlu kita bangun di tahun ini. Dari pengalaman 3 orang, Usa, Obed, dan Daud saudara, perhatikan. Kita bisa melihat satu hal penting. Kenapa Usa dibunuh? Karena Usa tidak hidup dalam kebenaran. Kenapa Obed Edom diberkati? Karena dia hidup benar. Kenapa Daud diberkati? Karena Daud belajar hidup benar. Nah, apa yang kita perlu bangun hari-hari ini? Yang perlu kita bangun hari-hari ini adalah hidup terus di dalam kebenaran saudara. Kenapa? Mari kita lihat ayat terakhir. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Inilah alasan kenapa kita terus harus membangun hidup benar saudara. Inilah alasannya. 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tuanya dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka semuanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah alasan kenapa di tahun 2022 kalau Tuhan tetap masih mempercayakan satu kehidupan buat kita. Saya percaya begini, kalau Anda dan saya hidup hari ini, itu bukan secara kebetulan, amin. Tapi itu karena anugerah Tuhan tetap ada buat kita. Dan oleh karena itu saudara, di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, mari kita terus menjalankan hidup dalam kebenaran. Tidak kompromi. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat itu sudah lumrah dilakukan oleh orang-orang berdosa. Halo. Orang dunia melihat ayat yang pertama sampai ayat yang keempat itu sesuatu yang wajar untuk dikerjakan hari-hari ini. Tapi bagi kita orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, yang telah menerima belajar untuk tidak ada dalam bilangan orang-orang semacam ini saudara. Amin. Kalau Anda mau lihat penyertaan Tuhan secara maksimal, lihat berkat Tuhan secara luar biasa dalam hidup ini, jauhilah perkara-perkara ini. Memang tidak gampang. Makanya 2 minggu yang lalu saya bilang, berjalan dalam ketulusan untuk mengerjakan ini. Amin. Tidak bersungut-sungut. Amin. Inilah yang perlu kita bangun hari-hari ini. 3 perkara penting. Sebagai nasihat Tuhan buat kita. Yang pertama, bangun terus rasa hormat kita akan Tuhan. Lewat apa? Cara ibadah kita. Lewat cara apa? Lewat bekerja kita. Lewat apa? Lewat komunitas kita, hormati Tuhan. Jangan kalau di gereja rohani, di kerjaan rohana, di komunitas rohana. Saudara, mari kita terus menghormati Tuhan. Percayalah, Tuhan itu ada di sekeliling kita kok. Amin. Tuhan ada di sekitar kita.
Tuhan tahu apa yang Anda kerjakan. Ya. Suatu ketika saya pernah ngomong dengan teman saya yang dulu juga pernah ya beberapa kali melayani di tempat ini. Teman kerja saya bilang begini, hati-hati. Karena saya tahu bagian dia itu cukup berat. Dia manajer transportasi, saudara. Dia yang ngatur truk, dia yang ngatur sopir. Kadang-kadang maaf, ini lepas kontrol, saudara. Saya cuma ngomong, bro, hati-hati bro. Iya Pak, kadang kepleset gitu. Manggil sopir, aduh. Terus kalau bicara soal uang sangu dengan sopir gitu, kalau ada proyek terus suruh jalan. Waduh, kadang-kadang sama sopir itu pertama sudah deal. Sudah deal itu berangkatnya sampai mau berangkat berubah. Kadang-kadang dia ngomong, "Mas berangkat tuh, aku kurang bro, ini tambah lulu." Nah itu kan benar. Sampai akhirnya keperucut ngomong, "Sampai lu." Saya ngomong, bro, sabar. Kadang-kadang dia ngomong gini, "Wis tak tadi admin aja Pak ya. Wis gak ngurusi lawan sopir." Karena lawan sopir agak berat, saudara. Ya, kalau manggil sopir pun kadang-kadang dipanggil itu, aduh berat. Saya cuma ngomong gini, ya tahu berat, tapi jadilah tetap berkat. Ya, minimal hormati Tuhan bro. Ya nang, siap gitu ya, siap. Kalau saya memang enak saudara, di bagian saya enak, saya di ruangan aja ngadem Mbak Sodi. Ngadem, jarang keluar. Kalau toh ada yang masalah, baru itu dipanggil. Saya biasanya ditelepon, "Pak tolong panggilan ini Pak karena bla 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 ini." Nah saya panggil dia, "Bro ojo ngono lah bro ini." Tapi kadang-kadang rotok ngomong rotok kasar didik gitu loh. Sampai lihat diomongin sekali dua kali gak nurut, tak PHK lu sampai. Padahal yang PHK itu kan owner kan saudara. Kayak perusahaan punya saya aja ya. Saya cuma ingin bicara begini, hormati Tuhan dimanapun kita berada, saudara. Amin. Hanya orang yang belajar menghormati Tuhan, dia yang akan melihat dari depan. Amin. Yang kedua, yang perlu kita bangun di tahun ini, sekalipun tahun yang penuh dengan kesulitan, bangun apa saudara? Kedekatan kita kepada Tuhan. Saul tidak mengindahkan tabut. Ada banyak orang sudah jauh dari Tuhan. Tapi biarlah itu tidak mempengaruhi kita. Sebenarnya Daud bisa tidak memindahkan tabut itu. Tapi bagi Daud ingin dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan adalah sumber damai buat Daud. Yang ketiga, yang terakhir, yang perlu kita bangun hari-hari ini adalah terus hidup dalam kebenaran, saudara. Terus hidup dalam kebenaran. Rasanya memang gini Pak Anang, ya apa orang semua sudah melakukan gini. Orang bilang itu gitu. Zaman ini zaman edan. Kalau ndak edan ndak keduman. Kalau ndak ikut-ikut ya gak bisa Pak Anang. Saya hanya bilang begini, bahwa orang yang terus memiliki rasa takut akan Tuhan, dia akan terus melihat pemeliharaan Tuhan. Amin. Gak peduli saudara yang lain kerja gaya Spanyol ya. Gaya Spanyol tahu ya. Separuh nyolong gitu ya. Oh, guaya wis ndak karo-karuan. Ketika kita belajar dalam kebenaran, memang mungkin kita gak ngalami apa-apa hari-hari ini. Biasa-biasa. Tapi saya percaya bahwa mata Tuhan itu ndak buta. Amin. Mata Tuhan itu melihat. Saya mengucap syukur bahwa saya melihat bahwa campur tangan Tuhan atas hidup saya itu tetap berlaku saudara. Di tengah masa yang sulit, oh ya. Di tengah masa yang sukar sekarang, iya. Tapi saya tetap melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Yang menjadi nasihat saya buat dua anak saya, ya. Kan mereka suka main di kafe. Saya nggak ngelarang. Main di kafe silakan, karena itu memang mempertajam ilmu bermusik. Ya, kenal dengan pemusik-pemusik bersosialisasi dengan para musik silakan. Tapi pesan saya cuma satu. Ingat identitas sebagai anak Tuhan. Amin. Saya kaget waktu saya nganter dia, ada dulu mantan WL di salah satu gereja. Wah, sekarang jadi penyanyi. Loh, bagi saya nggak apa-apa nyanyi di gereja, nyanyi di kafe nggak apa-apa.
Tapi jangan sambil nyanyi sambil pegangan gini saudara. Yeay! Saya lihat dari jauh, lo bro. Wah sudah, bagi saya lebih baik hentikan daripada kamu semakin terjerumus. Main musik di kafe silakan, tapi tahu identitas. Amin. Saya suka kesaksian, saya tutup dengan kesaksian teman saya di Taman Pinang. Saya nggak perlu sebutkan, tapi dia belajar saudara. Dia belajar arti menghidupi kebenaran firman. Ya, dia kerja sebagai salah satu manajer di perusahaan yang cukup besar. Saya tahu sendiri jabatan dia, karena dia sering ngundang saya untuk melayani di PD-nya. Itu dia salah satu manajernya. Ada persekutuan doa Kristen di situ, dan itu besar saudara. Saya sering kali diundang untuk melayani di karyawan itu. Saya tahu kedudukan dia cukup penting. Tapi ketika dia sadar bahwa dia nasihati orang ojo ngerokok, tapi dia kerja di pabrik rokok. Agak nganu kan ya. Nasihati orang ojo ngerokok bla 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 bla, tapi kamu loh manajernya di situ. Ya, terus ngapain? Kamu hidup dari situ juga. Dia bergumul saudara. Dia ngalami pergumulan sampai akhirnya dia memutuskan begini untuk resign. Padahal kalau secara akal sehat, gila banget, dia sudah top kedudukan manajer dan sebentar lagi akan terus naik. Loh, ngapain harus ditinggalkan? Kan dia gak ngerokok, yang penting kan dia gak ngerokok kan. Tapi dia tahu di mana komunitasnya saudara. Dia bekerja, dia nasihati orang, tapi dia produksi, istilahnya bekerja di situ, dia cari makan di situ. Dan teman saya juga satu di Wiyung, itu lebih menurut saya lebih gila. Dia penyuplai cengkeh untuk pabrik rokok. Luar biasa, itu keluarga penyuplai cengkeh untuk hampir ya, katakanlah saya pikir hampir pabrik-pabrik rokok. Dia penyuplai cengkehnya. Dia nasihati banyak orang di Cambria Jati. Ojo ngerokok bro, ojo ngerokok. Rumah tubuhmu bait Allah, bla bla bla. Kita yang dengar pertama itu ya, oh iya hebat ya. Tapi dipikir-pikir loh, gue yang lebih keliru. Kamu ini pengedarnya malahan. Cengkeh kamu kirim ke pabrik-pabrik rokok. Dia bergumul saudara untuk keluar. Kakak-kakaknya masih bisnis itu. Dia bilang enggak apa-apa, itu kan keputusan kakak-kakakku, tapi saya enggak. Dia akhirnya melepaskan semuanya. Itu bisnis bukan ratusan juta saudara. Itu bisnis miliaran yang dia sekali tebas cengkeh di satu kota atau satu desa. Itu miliaran dia lakukan itu semua. Tapi hari ini bisnisnya dia. Bisnis orang gila menurut saya. Jualan serba 2.000. Dari miliaran bisnisnya, sekarang cuma jualan 2.000-an. Mainan anak-anak yang ditempel itu, kalau Anda di pasar-pasar lihat yang rentengan serba 1.000 atau serba 2.000, dia bisnis itu. Tapi sampai hari ini saya ingin sampaikan, dia tidak mengalami kekurangan. Anaknya yang pertama kuliah di Kanada. Dengan hanya modal jualan serba 1.000 dan serba 2.000. Dia bisa menguliakan anaknya. Saya bilang begini, hanya orang-orang yang belajar menghormati Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak berakhir. Sekalipun mungkin orang pandang rendah. Sekarang teman saya yang di Taman Pinang itu sekarang pindah di Kupang. Bisnis di Kupang. Tapi saya tetap melihat bahwa keluarganya tetap dalam damai sejahtera. Tidak mengalami kekurangan. Malah saya kalau keluar dari mau berangkat ngantor gitu, saya mesti melewati rumahnya. Di depan rumahnya ada mobil. Anaknya yang pakai. Saya bilang gini, itulah Tuhan saudara. Amin. Bukan masalah mobilnya loh saudara, enggak. Tapi saya melihat begini, orang yang belajar menghormati Tuhan, Tuhan enggak biarkan. Teman saya yang tadinya bisnis miliaran, dilepas karena dia tahu itu salah. Dia sekarang bisnisnya serba 2.000. Nolnya itu turunnya jauh. 2.000 nolnya 4, miliar itu berapa? 9. Ya. 5 nol itu hilang kemana-mana. Tapi sampai hari ini pemeliharaan Tuhan. Saya cuma sampaikan begini, tahun ini memang sulit Bapak Ibu. Percayalah.
Tapi ketika Anda belajar menghormati Tuhan, ketika Anda belajar dekat dengan Tuhan, dan ketika Anda belajar untuk hidup dalam kebenaran, Tuhan tidak buta, saudara. Mari kita berdoa.